Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bertemu di room YouTube Kemahasiswaan UII dalam acara webinar StuFest 2020 dengan tema Milenial Berjiwa Sosial. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Gayuh Ajeng Wandansari. Saya mahasiswa dari Teknik Lingkungan UII Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu webinar pada pagi hari ini, tentunya dengan tema Milenial Berjiwa Sosial, dan tentunya kita sudah dibersamai oleh pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bang Hijrah Saputra. Nah, Bang Hijrah Saputra itu kalau teman-teman sudah baca di poster kemahasiswaan UII di Instagram nih, kan ada tulisan tuh, Bang Hijrah Saputra, founder Plus Indo. Nah, apa sih sebenarnya founder Plus Indo atau Plus Indo itu apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman pasti pada penasaran nih. Oke, tentu saja tetap pantengin YouTube kemahasiswaan UII. Oke, Bang Hijrah ini merupakan pria kelahiran Pulau Weh, Kota Sabang. Beliau menempuh pendidikan di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan pendidikan di Tourism and Hospitality Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Kemudian beliau aktif di kegiatan kepariwisataan, industri kreatif, dunia marketing, dan kegiatan sosial tentunya. Nah, prinsip dari Bang Hijrah ini terus bermanfaat untuk orang sekitar dan kemampuan yang dimilikinya. Oke, sepertinya saya sudah melihat wajah-wajah Bang Hijrah nih. Oke, mari kita sapa dulu nih Bang Hijrah ya. Oke, halo assalamualaikum Bang Hijrah. Oke. Di acara StuFest 2020. Pagi Bang. Sehat-sehat selalu. Amin. Abang juga sehat-sehat nih ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Mulai alhamdulillah. dingin di sini. Sekarang posisi di mana, Bang? Di kota Beppu, di Oita, Jepang. Waduh, semoga saya bisa menyusul nih dan juga teman-teman penonton YouTube nih, semoga bisa menyusul Bang Hijrah di sana. Amin, amin. Oke. Ditunggu mainnya ke sini. Amin. Oke, jadi pada webinar kali ini kita mengusung tema milenial berjiwa sosial nih. Oke. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih Bang untuk menantikan pemaparan materi dari Bang Hijrah gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Bang Hijrah untuk menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua mahasiswa UII, panitia acara StuFest 2020, buat penonton juga yang ada di YouTube dan sosial media lainnya. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang semangatnya ya. Halo Sobat Keputus. Ya, saya bakal lanjutin lagi. Nah, saya mohon izin buat panitia sharing materinya. Oke. Kelihatan materinya? Sudah Bang, sudah kelihatan. Oke. Ya ngomongin millennials berjiwa sosial ini, kalau saya ngelihat sekarang banyak banget anak-anak muda di Indonesia yang mau terlibat untuk kegiatan sosial.
Kalau saya dulu memulai pertama kali itu, Baik, kita tunggu ya teman-teman. Sepertinya Bang Hijrah sedang ada kesulitan sinyal nih. ya sepertinya gangguan Iya, macet-macet Bang. koneksi. Ini memang beberapa hari ini di Jepang mulai dingin dan kayaknya koneksi ada gangguan. Ya kita ngomongin millennials yang berjiwa sosial ini mulai sekarang mulai banyak. Mohon ditunggu sebentar ya, saya lagi coba koneksi dengan salah satu ini lagi. Oke, lanjut aja kita mulai untuk slide selanjutnya. Baik teman-teman, mohon maaf kita tunggu dulu ya. Bang Hijrah sedang ganti provider nih. Mungkin untuk Bang Hijrah bisa dinonaktifkan kameranya saja gitu mungkin untuk mempermudah komunikasi. Baik, ditunggu dulu ya teman-teman. Sepertinya Bang Hijrah sedang ada kendala sinyal gitu. Karena kita berada di negara yang berbeda, jadi mohon dimaklumi gitu. Kalau sekarang saya sedang berada di Jogja nih, kan kalau sore, kalau malam itu biasanya selalu hujan gitu kan. Nah, di sana sedang winter nih, jadi sedikit ada kendala sinyal gitu ya. Ditunggu ya. Ini sepertinya ada pertanyaan yang sudah masuk di saya gitu. Teman-teman, bagi yang penonton baru nih, bisa dicek deskripsi jika ada pertanyaan, nanti diklik aja link yang ada di deskripsi YouTube, nanti bisa ditanyakan di situ dan pertanyaan tercepat nanti akan saya tanyakan atau saya sampaikan kepada Bang Hijrah. Oke, sedikit sambil menunggu-nunggu nih, menunggu Bang Hijrah. Kalau di Instagram kemahasiswaan kan ada tulisan pemateri webinar kedua itu Bang Hijrah Saputra, kemudian di bawahnya tulisan founder plus Indo gitu kan. Nah, saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan founder plus Indo gitu ya. Itu adalah sebuah komunitas atau perkumpulan. Dia ini. Jadi di situ tuh Bang Hijrah membuat gerakan tentang peduli lingkungan dan juga peduli hewan-hewan gitu yang ada di Indonesia. Bisa juga dilihat dari Instagramnya Bang Hijrah yaitu Hijrah Heiji. Nah di situ di bio-nya itu ada Creative Director plus Indo, Co-founder dan lain sebagainya. Wah keren banget. Followersnya ada 13,8 ribu. Waduh luar biasa. Kalau tidak ada acara Stufest nih kita nggak akan kenal nih sama Bang Hijrah. Gitu. Oh ya teman-teman jangan lupa follow kemahasiswaan UI ya Instagram. Nah nanti kalau teman-teman follow kemudian bikin story terkait dengan kegiatan Stufest, nanti dari admin akan mengumumkan pemenang giveaway. Jadi
kemarin kan sudah jelaskan nih sama MC ya, giveaway. Jadi memang kemahasiswaan UI ini sedang bagi-bagi giveaway gitu. GoPay dan lain sebagainya, e-wallet lah. Jadi jangan lupa bikin story terkait dengan kegiatan Survey 2020 ini dan juga tag IG kemahasiswaan UII. Baik, ini sepertinya Bang Hijrah sudah mulai join. Halo, sudah nyambung? Oke, alhamdulillah sudah Bang. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknisnya sedikit. Oke, lanjut aja. Kalau kita ngomongin kegiatan-kegiatan sosial ini sudah kita coba kembangin, terutama ketika saya selesai balik kuliah, saya tertarik untuk bidang kegiatan sosial, dan ini salah satu yang saya mulai di awal. Saya memulai bisnis namanya Pio Design. Jadi Pio Design ini konsepnya namanya hospitality design, jadi desain yang berhubungan dengan pariwisata. Karena saya backgroundnya lulusan perencanaan wilayah kota, saya tertarik untuk membuat perubahan di kota itu, tapi dengan cara yang asik ya. Jadi dan saya pengen lihat langsung gimana sih caranya merubah sebuah kota ini, tapi dengan cara yang kreatif dan bisa dilihat langsung. Karena kebanyakan para perencana ini kan dia bergerak di bawah pemerintahan, dan ketika rencana itu dibuat belum tentu rencana itu bisa diaplikasikan, tergantung dari keputusan pemimpinnya. Nah, saya tertarik lebih bisa membuat atau bisa berkontribusi langsung. Jadi kalau ada masalah apapun itu, saya coba mencari solusinya bersama dengan teman-teman juga ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang saya buat di Aceh, karena saya ngelihat Aceh ini setelah konflik, setelah tsunami itu banyak banget masalah yang sebenarnya itu bisa diselesaikan bersama-sama, tapi ya kalau dilihat dari sejarahnya itu banyak hal yang atau tradisi yang berubah di Aceh, dan itu banyak orang yang membicarakan masalah tapi tidak mau mencoba menjadi penyelesai masalahnya. Dan akhirnya kita bersama dengan anak-anak muda di Aceh bergerak untuk membuat perubahan di sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini gimana sih caranya memulai social project ya? Jadi banyak banget anak-anak muda sekarang yang aku punya semangat nih, pengen buat sesuatu di lingkungan dan buat perubahan secara sosial. Tapi gimana cara mulainya? Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting ya. Jadi banyak yang ngomongin masalah, apalagi mahasiswa ya, kritis ya. Jadi ngomongin masalah nih, kayak gini nih, masalah di lingkungan seperti ini, tapi nggak pernah berusaha untuk menjadi solusinya. Selalu complaining. Nah, gimana caranya? Yaitu stop complaining, do something. Jadi kalau kalian melihat ada suatu masalah di lingkungan kalian, kalian coba jadi penyelesaiannya. Dan langkah utamanya yaitu kalian coba minta ridho dari orang tua, karena saya berprinsip ketika saya mau memulai sesuatu itu sebisa mungkin minta ridho dari orang tua, karena ridho orang tua itu ridho dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah dapat ridho dari orang tua itu, insya Allah pekerjaan kita, kegiatan apapun itu akan dilancarkan. Jadi itu paling penting ya. Kalau kalian punya mertua ya berarti bisa minta izin juga dengan mertua. Oke, selanjutnya. Nah nih, kalau kalian pengen buat perubahan dan melihat perubahan di lingkungan kalian, coba jadi bagian dari perubahan tersebut. Jadi kalau ini contohnya saya kelihatan ini, saya dulu termasuk orang yang introvert, tidak suka ngomong sama siapa-siapa. Saya tuh senang ngobrolnya sama buku, dan target saya lulus kuliah dengan nilai yang bagus, selesai itu aja. Tapi saya berpikir kok kayaknya hidup saya itu nggak ada manfaat buat orang lain, jadi cuma bermanfaat buat saya sendiri. Saya ngerasa kayaknya saya harus buat sesuatu untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Dan untuk membuat itu saya harus buat perubahan terhadap diri saya sendiri. Nah itu kalau dilihat saya pakai kacamata tebal, kacamata tutup botol dibilangnya,
rambutnya gondrong, pakai celana jeans belel, saya anak teknik. Terus saya pengen bergerak di bidang pariwisata dan saya ngelihat ada permasalahan di pemerintahan di Kota Malang ya. Kota Malang saya punya konsep buat perubahan pariwisata di Kota Malang, tapi gimana sih caranya? Akhirnya saya bikin konsep itu dan saya tawarkan ke pemerintahan. Tapi untuk membuat saya bisa didengar oleh pemerintah Kota Malang, saya harus buat perubahan di diri saya sendiri. Dan cara selanjutnya itu saya ikut pemilihan Kakang Mbakyu Kota Malang, yaitu Duta Wisata ya. Kalau di Jogja itu kayak Dimas di Ajengnya Yogyakarta ya. Dan di situ saya masuk dan saya ceritain apa yang pengen saya kerjain untuk pemerintah Kota Malang dan masyarakat di sana. Dan di situ saya belajar ternyata untuk membuat orang percaya dengan kita, ya kita harus membuat kita memantaskan diri kita sehingga orang bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep yang saya tawarkan ke pemerintah Kota Malang saat itu dan alhamdulillah diterima. Dan hal ini juga yang konsep ini yang akhirnya buat saya menang di pemilihan Kakang Mbakyu Kota Malang. Dan saya senangnya ketika konsep ini dipakai, target saya untuk membantu industrial di sana, terutama orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata itu akhirnya bisa terbantu gitu. Jadi saya bekerja sama dengan pengrajin keramik di Dunoyo, terus souvenir, dan sampai akhirnya bisa jadi ngebantuin branding dari produk-produk yang ada di Kota Malang saat itu ya, dengan konsep Malang Welcoming City. Nah, ini konsep yang akhirnya dari ide saya bisa jadi solusi untuk membantu mengangkat perekonomian UMKM yang ada di Kota Malang saat itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari sini juga saya belajar ternyata dari hal yang kita sukai itu bisa membantu orang lain gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada 3 komposisi penting untuk membuat kegiatan kalian bisa berjalan. Yang pertama itu passion. Oke, selanjutnya. Nah, dari passion ini saya belajar, saya senang dengan desain grafis. Saya dulu senang menggambar dan saya senang dengan anak-anak kecil. Dari situ saya memulai yang namanya PO Design. Dari kamar saya sendiri, ide-ide itu saya tulis, saya bikin gambarnya, saya bikin desainnya. Dan semangat ini dari passion ini yang ternyata bisa membangun, bisa menunjukkan juga bahwa apa yang kita kerjakan itu dengan senang hati, yang kita taruh hati kita di dalamnya itu ternyata bisa membuat orang lain bergerak. Dan ini yang akhirnya bisa jadi salah satu sumber semangat kalian juga nanti kalau kalian pengen bergerak, coba cari passion kalian apa yang bisa membuat kalian bergerak. Nah, konsep ini juga dipakai di Jepang dengan ada konsep namanya Ikigai, adalah semangat untuk bangun pagi dan menjalani hari dengan semangat. Nah, itu yang saya belajar dari ternyata di Indonesia konsepnya seperti ini, ternyata di Jepang ada juga yang sama. Dan hal-hal ini sebenarnya bisa dikerjakan dimanapun, tapi tinggal kita memilih memulainya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini pilih area dan satu area dan stick to it. Jadi, kalau saya memang senang di dunia pariwisata dan saya pengen dikenal sebagai tokoh yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, ya udah saya fokus di situ. Kalau dulu guru saya bilang, coba kamu bikin terowongan sendiri. Jadi kalau kamu senang dengan kegiatan yang bakal kamu pilih dalam kurun waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu fokus aja ke situ dan bikin terowongan sendiri. Makanya saya lebih banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikutin itu di pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan tapi core-nya tetap sama di desain grafis dan hospitality design. Itu yang akhirnya saya fokus di situ dan sampai akhirnya orang mengenal saya di situ. Dan dari hasil yang saya kerjakan selama ini, saya melihat banyak orang-orang yang terbantu dengan itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kita kerjakan di Sabang. Saya melihat ada masalah di Sabang itu terkait dengan limbah yang ada di laut ya. Saya ngajakin anak-anak muda, kita bikin produk kreatif dengan limbah yang ada di laut. Akhirnya kita coba bikin namanya program Karung. Dari program ini yang bisa menghasilkan produk kreatif dan akhirnya dijadikan souvenir yang bisa dijual untuk pendapatan dari pemuda yang ada di Sabang. Terus ada lagi yang di sebelah kanan ini, kita mencoba merevitalisasi
infrastruktur yang ada di Sabang. Jadi ini Sabang ini dulu terkenal dengan peninggalan Belandanya, tapi sekarang tidak pernah digunakan lagi. Nah, kita coba ngajak anak-anak muda yang punya energi yang besar, tapi ini mereka nggak punya duit ya. Nah, ini kita coba koneksiin antara yang punya duit dengan orang yang punya tenaga. Tapi dengan konsep yang menarik. Akhirnya kita buat program namanya Dua Kaleng Chat. Dua Kaleng Chat ini yang kita soundingkan ke teman-teman, ayo semangat ya, kalian punya tenaga, yang punya duit ayo nyumbang. Nah, kita coba kolaborasiin dan akhirnya kita buat tangga pelangi yang ada di Kota Sabang, dan ini jadi salah satu objek wisata kembali gitu ya. Jadi dulu zamannya Belanda itu dia jadi salah satu objek yang menghubungkan antara kota atas dan kota bawah di Kota Sabang, dan itu jadi salah satu spot favorit semasa pemerintahan Belanda. Nah, sekarang ini jadi salah satu tujuan wisata juga setelah kita revitalisasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya ngomongin. Jadi kalau kita mau mulai dan pengen buat sesuatu itu besar, tapi ya kita coba mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi misalnya tadi saya target pengen buat perubahan di kota saya, di Sabang, atau di Aceh, tapi ya saya mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Jadi dari hal yang saya senangin, dari ide yang menurut kita ya kecil aja, biasa aja. Nah, yang penting itu jadi bisa jadi hal yang biasa menurut kita belum tentu biasa buat orang lain. Nah, ini yang kita coba soundingkan ya. Nah, kita coba dulu dari hal-hal yang kecil, tapi itu bisa istiqomah, seterusnya konsisten, itu akan jadi sesuatu hal yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep yang tadi kita ngomongin namanya Plasindo ya. Plasindo ini saya konsepin dulu bersama dengan partner saya, yang kalau sekarang udah jadi partner hidup juga, istri saya. Jadi saya bikin konsep boneka-boneka hewan langka yang ada di Indonesia. Saya bikin desainnya dulu. Terus saya pikir gimana caranya ini bisa dieksekusi menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan tapi juga berdampak secara sosial dan lingkungan. Akhirnya saya buat dulu desainnya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini saya bertemu dengan istri saya itu, beliau punya kafe dengan pekerjaannya teman-teman tuli tunarungu. Situ saya lihat kayaknya proyek ini bisa dikerjakan bersama dengan mereka. Jadi saya pengen berkolaborasi ini bisa menyelesaikan beberapa masalah ya. Jadi untuk konservasi hewan langka yang ada di Indonesia, terus juga bisa untuk membantu pemberdayaan teman-teman tuli atau tanggung ada di Fingertalk dan di Fingertalk. Oke, selanjutnya dari sini kita juga coba mengkomunikasikan pada mereka gimana mereka bisa bergerak. Dan kesulitan saya Baik, mohon maaf sekali lagi Bang Hijrah, sepertinya lift mendadak nih. Ada gangguan sinyal lagi. Mohon ditunggu ya teman-teman. Jangan lupa siapkan pertanyaan menarik karena nanti 3 pertanyaan yang paling menarik akan saya bacakan dan tanyakan kepada Bang Hijrah Saputra. Oke, link pertanyaan ada di deskripsi ya. Tidak nyambung. Sudah Bang? Oke. Tidak ya. Jadi dari situ tuh saya belajar gimana caranya mengkomunikasikan ide yang kita punya ke teman-teman tuli tunarungu yang ada di Fingertalk ya, yang dijalankan oleh istri saya. Dan akhirnya kita berkolaborasi dari si Pio Design dan Fingertalk dengan proyek yang berbeda namanya Plasindo, dan kita jalankan bersama. Jadi di situ juga saya belajar ternyata masalah ini besar banget di Indonesia. Jadi teman-teman tuli itu jumlahnya besar, dan mereka di antara teman-teman disabilitas itu dia peringkat untuk mendapat pekerjaannya itu yang paling bawah di antara yang lain, karena kemampuan mereka berkomunikasi terus mendengar dan berbicara kan susah, dan
tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat. Ini yang akhirnya jadi tantangan buat kita untuk kita kembangkan proyek ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita melihat dari proyek, dari ide yang kita punya, gimana sih caranya membuat proyek ini bisa dijalankan. Jadi akhirnya kita coba turunkan lagi. Untuk slide selanjutnya kita coba turunkan lagi ide ini seperti apa. Jadi mulai dari target dari sebelumnya ya. Jadi, oh ya, oke. Jadi, nah ini kalau pesan dari slide yang ini, kalau kalian ngerasa kalian terlahirkan berbeda dari lingkungan yang kalian tinggali sekarang ini, bisa jadi kalian diciptakan itu untuk membuat perubahan yang baru gitu ya. Jadi ini juga yang saya alami. Jadi ketika dulu saya balik ke Aceh dan saya tidak mau bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai seorang perencana dengan lulusan terbaik dari kampus terbaik di Indonesia, saya tidak memutuskan untuk menjadi seorang pegawai negeri karena saya melihat ada permasalahan yang saya pengen lihat langsung perubahannya. Dan sebagai seorang perencana, kalau kami ngelihatnya bilangnya ya, kalau kita bekerja di suatu sistem yang masih belum jelas sistemnya itu, satu kakinya pasti udah di neraka. Jadi satu kakinya masih belum jelas. Jadi saya berpikir kondisi Aceh saat itu masih belum jelas, dengan pemimpin yang saat itu masih belum jelas, saya akhirnya memutuskan untuk membuat perubahan sendiri. Ketika saya memutuskan dengan ide PO design saya, hospitality design itu belum pernah ada di Aceh sama sekali. Saya dianggap bukan orang Aceh, tapi orang aneh. Beda tipis memang, tapi ya saya dianggap dicap sebagai orang aneh. Saya pikir kalau saya orang aneh, bisa jadi inilah saatnya membuat orang-orang Aceh menjadi aneh lainnya ya. Dan saya berpikir pasti ada anak-anak Aceh yang aneh lainnya yang bisa kita kumpulkan bareng dan bisa buat kegiatan bareng, dan ternyata ada. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalian kok kayaknya saya dianggap berbeda ya, tenang aja, bisa jadi yaitu kalian bisa jadi dilahirkan karena untuk membuat suatu perubahan yang baru, dan selama itu positif jalankan. Oke, selanjutnya. Nah ini, jadi kita juga harus melihat bahwa pertumbuhan itu tidak selalu berada di tempat yang nyaman ya. Jadi kalau kita buat atau ingin naikin level kita itu ya kita harus sadar bahwa untuk naik level itu ya kita harus melakukan sebuah pengorbanan juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita dianggap sebagai orang aneh dan punya tujuan positif untuk perubahan positif di lingkungan kalian, bisa jadi kalian bakal menghadapi tantangan dan hambatan yang besar juga, dan itu tidak nyaman. Jadi ketika saya dibilang sebagai orang aneh, bukan orang Aceh ini, saya berpikir ya itu tantangan saya, dan saya pengen nunjukin apa yang saya omongin itu bisa berhasil, dan itu yang saya ngeliat terjadi progres yang positif selama saya jalanin. Dan itu juga nanti buat teman-teman, kalau kalian pengen bergerak di kegiatan sosial, kalian bakal ngadapin ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini proyek yang tadi Plasindo kita bikin jadi kita runutin lagi kasus apa sih yang pengen kita selesaikan, masalah apa yang pengen kita selesaikan, terus siapa aja yang akan berdampak, gimana proyeknya sampai tahun keberapa, terus siapa aja yang akan ikut terlibat di situ. Nah, ini kita ini ya. Jadi target kita selain bikin boneka hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, kita juga pengen mengedukasi adik-adik yang ada di habitatnya hewan tersebut gitu. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah yang berada di dekat hewan-hewan langka tersebut. Misalnya orangutan, kita datang ke Kalimantan. Terus ada anoa di Sulawesi Tengah, akhirnya kita datang ke Poso. Terus yang ini gajah Sumatera ya, kita datang ke Tesonilo di Pekanbaru. Dan kita juga mengajak teman-teman yang membuat bonekanya, teman-teman tuli ini, biar mereka bisa melihat langsung, dan targetnya kita juga mereka bisa merasakan apa yang mereka buat, yang mereka kerjakan, dan mereka juga yang langsung mengajak adik-adik, mengedukasi adik-adik yang ada di sekolah, tapi yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat.
Dan ketika pertama kali saya melihat mereka mengkampanyekan semangat untuk mengkonservasi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, itu saya sempat nangis karena itu bahasa yang mereka gunakan indah banget, dan itu jadi pengalaman yang tak terlupakan buat saya. Dan saya juga baru tahu ternyata teman-teman tuli ini tidak semuanya pernah melihat hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, dan ini jadi pengalaman sendiri buat mereka, dan jadi daya tarik buat mereka untuk semangat membuat produknya menjadi lebih bagus. Oke, selanjutnya. Nah, ini langkah selanjutnya ya. Jadi kalau kita buat planning implementasi dari proyek kalian, langkah selanjutnya oke, kita masuk ke 3 titik ini ya. Jadi identifikasi, mendefine proyek seperti apa, kemudian kita men-share-nya. Oke, selanjutnya untuk penjelasannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi kita mengidentifikasi masalah apa yang akan kita selesaikan dan keperluan apa aja, solusinya gimana, penyebabnya seperti apa. Nah, ini kalau contoh dari Plasindo seperti ini ya, jadi kasusnya seperti apa, dari teman-teman tuli tunarungu itu kebutuhannya seperti apa, terus kita ngelihat dari kebutuhan hewan langka di Indonesia seperti apa, dan kita coba gambarkan dalam satu kerangka ya, dengan konsep, dan akhirnya kita coba ngasih. Baik, mohon maaf, sepertinya Bang Hijrah hilang lagi. Oke, nanti akan kembali, tunggu saja. Hilang lagi ya, muncul lagi Hilang ya. lagi, Bang. Baik, sudah muncul Iya, lagi. ini kayaknya koneksi kita udah coba dua-duanya masih belum stabil. Nah, tapi saya pengen konsepnya ini bisa nyampe. Oke, selanjutnya yaitu yang seperti saya ngomongin tadi ya. Jadi kita melihat ada masalah di Indonesia, kita coba jabarin dengan data-data yang kita punya, terus kita munculin solusinya. Nah, ada strategi komunikasi dan pemasaran yang kita coba masukkan di situ. Jadi kalau ngeliat, oh ternyata ada masalah untuk teman-teman disabilitas, terutama tuli tunarungu, gimana sih cara menyelesaikannya, terus bisa nggak sih digabungin dengan konsep konservasi hewan yang ada di Indonesia. Nah, itu gimana caranya? Kita coba dengan ide tadi. Jadi misalnya saya punya ide nih untuk buat boneka-boneka hewan langka yang ada di Indonesia. Ini bisa digabungin nggak idenya? Kita ngelihat kebutuhan untuk produksi dari barang ini seperti apa. Nah, itu kita coba jabarkan dalam gambar tadi ya, gambar idenya seperti apa, dan itu dalam satu kesatuan. Dan ini juga jadi salah satu modal kalian. Misalnya nanti kalian akan bercerita ide kalian seperti apa buat orang-orang yang kalian targetkan, apakah itu bisa menjadi tim kalian, atau menjadi investor kalian, atau bisa jadi mentor kalian nanti ke depannya. Gitu ya. Jadi itu yang langkah pertama. Oke, selanjutnya kita harus menjabarkan juga kegiatan-kegiatan itu, target dari kalian itu siapa aja dan sampai ke budgetnya ya. Nah, kalau ini kan saya melihat konsep pertama kali kita bikin itu ada 6 hewan mewakili pulau-pulau besar di Indonesia, misalnya gajah dari Sumatera, terus ada badak di Jawa, terus ada kura-kura penyu hijau di Bali, terus ada komodo di NTT, sampai Sulawesi Anoa, dan orang hutan. Nah, ini kita ngeliat penyebarannya, terus kita packaging dengan bagus dengan cerita yang kita angkat. Kenapa sih harus konservasi hewan langka? Oke, selanjutnya. Nah, dari sini kita presentasi. Nah, ini jangan takut kalian ceritakan ide kalian, karena ini bisa jadi orang akan mengingat kalian dengan konsep kalian, dan kalian bisa juga dapat feedback. Nah, ini juga salah satu media yang saya pakai, itu blog saya. Saya dulu suka nulis di blog dari kuliah, cerita tentang pengalaman saya ikut Kakang Bayu, terus gimana cara saya belajar ilmu-ilmu baru, saya tulis di blog. Nah, itu saya ngelihat feedback dari teman-teman, dari orang pembaca ini, dan saya juga ceritakan ide-ide saya itu ke beberapa buku. Dan itu memang masih antologi ya, jadi kumpulan cerita-cerita. Saya pikir yang penting ide saya bisa didengar orang dulu, saya pengen tahu feedbacknya. Nah, dari situ ternyata
ada banyak hal yang terjadi. Kalau teman-teman yang bergerak di social enterprise, mereka bilang, selama tujuan kalian positif, selama itu punya niat yang baik, insya Allah akan ada keajaiban yang terjadi. Nah, salah satu keajaiban yang saya dapat, jadi saya nulis semua kegiatan saya di sosial media, ternyata ada salah satu perusahaan marketing terbaik di Asia Tenggara, Mark Plus, itu memanggil saya dan memberi saya itu sertifikat Marketer of the Year. Itu yang salah satu hal yang tidak pernah saya bayangkan, tapi itu akhirnya saya dapat dari situ. Dan ini berapa bonus dari kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan, ternyata saya juga di track sama anggota DPR RI dari Aceh, dan dia ngelihat, oh track record saya bagus, saya aktif di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komisi beliau, akhirnya saya diminta menjadi tenaga ahli di komisi 10. Dan saya pikir itu jadi salah satu kesempatan buat membuat impact yang lebih besar lagi dengan keberadaan saya di situ dan membangun komunitas-komunitas yang saya targetkan untuk buat Aceh jadi lebih menarik. Dan saya diundang dari tim saya itu ke istana untuk menceritakan ide, dan kita mendapat bonus sebagai pemenang MDGs Award di bidang pendidikan saat itu. Dan dari situ itu kita ngerasa banyak ya ternyata penghargaan yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan. Walaupun sebenarnya ini bukan target dari pekerjaan kita ya. Jadi kita mentargetkan untuk membuat dampak secara sosial, tapi kita dapat penghargaan dari orang lain. Dan saya melihat penghargaan ini adalah bonus dan melihat ada progres dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu jadi salah satu indikator dari apa yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya. Nah, ini proyek yang kita kerjakan tadi, kembali ke Plasindo tadi, selama kita di Jepang juga kita tetap ikut aktif mensondingkan ide yang kita punya. Kita ikut dengan kompetisi namanya Whole Prize, ini juga kompetisi sosial, bisnis di dunia, dan kita menang di kampus di Jepang, akhirnya mewakili kampus di Jepang itu untuk ke regional yang kita ambil saat itu adalah di Tokyo. Oke, selanjutnya. Nah, ini dapat penghargaan juga untuk SDGs Award di Asahi Shimbun, Tokyo, Jepang, dan di sini kita dapat bantuan dana juga untuk membuat kegiatan kita lebih berkembang dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah, dari dana tersebut akhirnya kita coba bikin kegiatan-kegiatan yang bisa membawa dampak lebih banyak lagi buat teman-teman tuli tunarungu. Dan ini kita bekerja sama dengan komunitas yang ada di Kebumen di Jawa Tengah. Kita bikin pelatihan untuk bikin barang-barang kreatif yang lucu dari dana yang kita dapat dari Jepang tadi. Dan ini sudah berjalan di Kebumen. Oke, selanjutnya. Nah, ini kolaborasi ya. Jadi kalau kalian punya ide sosial, punya semangat bikin perubahan, jangan pernah takut untuk berkolaborasi. Jadi setelah kalian bagikan ide kalian, bisa jadi itu terbuka, ada kerjasama dengan orang-orang yang lain. Dan akhirnya kalau ini kami alhamdulillah dapat kolaborasi dengan ide Plasindo di awal, dengan data yang kita punya, dengan konsep yang kita punya itu diterima dengan kedutaan Selandia Baru atau New Zealand Embassy, dan kita dapat dana di sana karena konsep yang kita tawarkan itu bisa nyambung dengan semangat yang mereka punya untuk ngebantuin daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terus kita bekerja sama dengan WWF karena kita melihat sebagai anak yang baru dan konsep yang bisa sejalan dengan mereka, kita pikir ini kesempatan buat belajar dengan mereka juga. Dan kita bisa berkolaborasi dengan artis-artis yang memang bergerak di bidang konservasi hewan langka seperti Tulus ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau buat teman-teman UI, ini mungkin salah satu yang kalian kenal. Jadi mungkin Mbak Gayu, saya dan Pak Hijrah, kami teman baru kenal juga sebenarnya, tapi sebenarnya kami punya nama yang sama, tapi punya lingkungan berbeda. Walaupun di kategorinya sama, di kategori kreatif, kita ketemunya di Wirausaha Muda Mandiri kreatif, tapi beliau bergerak di untuk pengolahan sampah limbah kreatif. Dan
Kita bekerja sama, akhirnya berkolaborasi, produk-produk yang dari Project B akhirnya bisa dijual di Vio Design, dan sering juga kita bikin untuk program edukasi bersama. Tapi juga kita nggak pernah memungkiri bahwa apa yang kita kerjakan itu ya memang punya tujuan bisnis. Jadi ya jangan pernah kalian buat kegiatan sosial tapi memungkiri dari tujuan bisnis sebenarnya ya. Jadi karena ini yang akan membuat kegiatan yang kalian bikin itu bisa sustain, bisa berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jangan pernah takut untuk reinvent ya. Jadi kalau dengan kondisi sekarang pandemik, emang banyak usaha ataupun kegiatan-kegiatan yang terdampak ya. Termasuk juga salah satu usaha saya ini, karena tidak banyak wisatawan yang datang ke Aceh, itu penjualan berkurang. Cuman ya kita akhirnya mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau ide-ide lain yang memang bisa sesuai dengan kondisi yang sekarang. Oke, selanjutnya mungkin contoh untuk kegiatan selama kita pandemik. Nah, ini selama pandemik, jadi saya nulis buku pengalaman saya kuliah di Jepang dan kegiatan-kegiatannya di buku Jejak dari Kota Neraka, cerita pengalaman saya di Kota Beppu. Nah, ini saya sebenarnya target penjualan buku ini untuk ngebantuin adik-adik yang sekolah nah ini saya bekerja sama dengan mertua saya sebenarnya. Mertua saya punya sekolah gratis untuk anak-anak pemulung dan anak-anak yatim piatu. Nah, selama pandemik ini pemulung ini banyak yang terdampak ya. Jadi mereka untuk sekolah, jadi untuk bayar sekolah sih susah. Nah, kita coba berinisiasi untuk menjual buku. Jadi saya dan istri saya membuat buku selama pandemik, selama karantina di Indonesia. Kita jual buku di sosial media dan hasil penjualannya untuk ngebantuin pendidikan buat adik-adik yang ada di sekolah kami. Dan alhamdulillah itu jadi kayak kita ngerasain juga, oh ternyata selama pandemik ini adalah bisnis ini yang bisa dipakai dan memang sesuai karena orang-orang pada di rumah dan membaca buku dan juga mau berbuat baik. Jadi itu adalah salah satu strategi yang kita pakai. Oke, untuk kegiatan yang selanjutnya itu di slide selanjutnya. Nah, ini selama pandemi banyak pekerja dari pariwisata itu terkendala ekonominya dan mereka nggak punya kegiatan sama sekali. Nah, kita coba melihat ada produk apa sih yang bisa dikembangkan. Nah, ini salah satu komoditas unggulan di Aceh, tapi belum pernah, tidak banyak yang mengelola ini, namanya buah amla. Nah, buah amla ini ternyata banyak ditemukan di hutan, dan akhirnya kita coba memberdayakan masyarakat yang dulu kerja di industri pariwisata, dan sekarang mereka bekerja sebagai pengolah dari komoditas buah hutan ini, dan ternyata buah ini bisa meningkatkan imunitas tubuh dan ini memang dibutuhkan oleh orang-orang selama pandemik ini dan digunakan juga untuk bahan kosmetik yang sekarang memang kalau orang Indonesia, apalagi cewek di Indonesia, nggak apa-apa deh nggak keluar rumah, yang penting cantik ya, kelihatan di sosial media. Nah, ini salah satu yang dibutuhkan dan investasi kita yang kita buat selama pandemi. Oke, selanjutnya. Nah, ini tinggalkan jejak yang baik. Jadi saya berprinsip kalau saya juga nggak ada lagi di dunia ini, setidaknya orang mengingat saya sebagai orang yang baik karena yaitu sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain, dan kita nggak akan pernah tahu perbuatan baik mana yang akan membawa kita ke surga. Dan inilah yang kita pikir jadi semangat buat anak-anak yang bekerja di kegiatan sosial, karena bisa jadi amal kalian ini yang nanti akan bawa kalian ke surga. Itu aja sih pesan dari saya kembalikan ke moderator Mbak Gayu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin ada pertanyaan dan diskusi boleh dibuka. Terima kasih. Baik, wah sangat luar biasa ya materi dari Bang Hijrah ini gitu ya, pengalamannya, kemudian memanfaatkan status anak milenial untuk bersosial tentunya gitu ya. Baik, sepertinya sudah banyak pertanyaan nih Bang yang masuk. Ini langsung saja Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin nanti saya bacakan satu pertanyaan, kemudian Bang Hijrah langsung menjawab gitu saja ya Bang. ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Silvana. Seperti yang kita ketahui di era milenial sekarang,
Bagi sebagian anak milenial, etika tidaklah dianggap penting, tanpa memandang mana yang tua dan mana yang muda. Pertanyaannya, bagaimana anak milenial bisa bersosial dengan orang lain jika memiliki etika yang tidak menghargai, dan hal itu sulit diubah? Cara yang tepat menanganinya bagaimana nih Bang? Waduh, dalam banget pertanyaannya. Waduh, Baik, monggo dalam langsung banget ya saja pertanyaannya. ditanggapi Bang. Tapi ini bagus, berarti dia peduli dengan masalah yang ada di lingkungannya dia ya. Jadi dia berada di lingkungan yang remajanya, anak-anak mudanya nggak peduli dengan etika, tapi pengen buat perubahan gitu ya. Bagus banget pertanyaannya. Nah, kalau saya sih pengalaman, kita ngelihat ini masalah sudah terjadi dan memang jadi kecenderungan dan tradisi ataupun mungkin kebiasaan yang terbentuk sekarang ya. Sebenarnya untuk membuat perubahan ke orang lain itu agak susah ya, karena itu di luar kendali kita. Jadi PR kita sebenarnya yang pertama adalah membuat diri kita itu jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan ketika kita berubah jadi lebih baik, bisa jadi itu akan menjadi contoh buat orang-orang yang lain gitu, buat anak-anak remaja yang lain. Dengan keberadaan kita itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak yang lain. Ya, itulah sebenarnya tugas kita ya. Karena sebagai manusia pun kita juga bertugas itu cuma sekedar mengingatkan karena tidak bisa merubah secara langsung. Dan cara terbaik adalah menunjukkan dengan keberadaan kita sebagai manusia gitu ya. Sama contoh mungkin kalau saya secara pribadi dulu saya bilang saya pengen buat PO design yang desain yang berubah, bisa merubah hospitality design yang ada di Sabang dan di Aceh, dan itu mereka bilang lah itu konsep yang baru dan itu aneh gitu. Jadi mereka belum bisa menerima. Padahal itu tujuannya baik juga ya, untuk bikin Aceh lebih asik dan lebih positif. Ya cuman akhirnya saya pikir kalau omongan yang mereka tidak terima dengan ide yang saya punya, ya udah saya tunjukin aja dengan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya omongin. Jadi saya tunjukin apa yang saya omongin itu bisa jadi kenyataan gitu. Dan selama proses dari 2009 sampai sekarang itu, ya akhirnya mereka dari apa yang saya omongin itu punya tujuan yang baik dan berimpact ke mereka juga, berdampak ke mereka juga. Dan akhirnya sekarang banyak anak muda di Aceh mengikuti jalan yang dulunya saya kerjakan, dan saya pikir ya ini salah satu progres yang saya bisa nikmati sekarang. Dan ketika saya datang ke Jepang dan jauh dari Aceh, saya ngeliat wah ternyata ada banyak anak-anak muda Aceh yang terinspirasi dan bergerak sesuai dengan yang saya ceritakan dulu gitu. Dan itu yang sebenarnya jadi langkah buat kalian juga gitu Mbak. Baik, mantap. Pokoknya jangan dengerin suara netizen gitu. Yang penting kita pembuktiannya seperti apa gitu ya Bang kira-kira. Iya, jadi netizen itu jadi kalau melihat kita punya hasil yang baik, insya Allah sih akan mengikuti. Kalau nggak mau mengikuti ya berarti memang bukan jodohnya. Baik, terima kasih. Begitu ya Mbak siapa tadi? Silvana itu jawabannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Bagas. Nah, ini sepertinya beliau masih penasaran sama yang Plus Indo tadi gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih Kak kenapa Kak Hijrah memilih Plus Indo gitu ya, tentang Plus Indo. Kemudian tadi kan yang tunarungu gitu. Kenapa kok memilih yang tunarungu gitu pertanyaannya? Mungkin seperti itu, Bang. Ya, ya bagus. Terima kasih Mas Bagas, pertanyaannya bagus. Tadi kalau saya ceritain mungkin keputus ya, keputus. Jadi saya dulu konsepin, saya senang desain. Terus saya ngelihat, saya sempat internship ke Amerika di Boston. Jadi saya bekerja sama dengan artis-artis yang ada di Amerika untuk membantu masalah pendidikan untuk anak-anak yang ada di sana ya. Dan mereka bikin produk-produk kreatif, dan itu akhirnya jadi inspirasi buat saya. Wah kayaknya boneka itu menarik, apalagi kalau memang target kita orang-orang millennials ke bawah ya, post millennials, terus juga
itu jadi media yang menarik, nggak cuma orang tua tapi juga anak-anak gitu. Jadi itu jadi salah satu pemikiran saya. Dan saya pribadi senang dengan boneka. Jadi ketika saya produk yang saya senangin itu akan bisa gampang disampaikan buat orang lain. Jadi memulai dari hal yang kecil, dari hal yang kita senangi, dan itu bisa membuat dampak positif, ya udah kerjakan itu. Terus kenapa teman-teman tuli? Nah, ini saya kenal dengan salah satu pengusaha sosial yang punya namanya Decorative Fingerstock ya, Mbak Disa, ada Nisa. Beliau juga ada di sini. Malam ya. Jadi saya kayaknya program bisa dikolaborasiin gitu, dan saya ngelihat teman-teman tuli tunarungu ini perlu banyak kesempatan buat bekerja dibandingkan teman-teman disabilitas yang lain gitu. Jadi ya kita mulai dari link yang kita punya dulu juga gitu, karena saya ngeliat Mbak Disa ini dia bekerja dengan teman-teman tuli, ini link yang paling dekat dengan saya, dan kita mutusin untuk bikin project bersama gitu. Dan ketika saya jalanin project ini, saya belajar ternyata teman-teman tuli ini punya kemampuan untuk menghasilkan produk itu dengan kualitas yang bagus tanpa harus banyak berbicara ya, karena ya itu mereka punya banyak kendala di komunikasi bicara ya. Dan selama mereka kerja itu saya pelajari teman-teman tuli ini fokus, jadi mereka nggak akan ke distract dengan suara, dan kalaupun mereka mau ngomong, mereka menggunakan bahasa isyarat kan. Jadi kalau mau ngomong sambil kerja ya nggak selesai kerjaannya. Jadi saya ngeliat, wah ini ternyata teman-teman tuli tunarungu ini punya potensi yang besar untuk bekerja di industri kreatif. Dan akhirnya kita coba mutusin ya udah fokus aja di sini dulu, dan ini bisa dikembangkan karena memang kita ngelihat datanya punya potensi besar banget di Indonesia. Dan kita juga ngelihat sendiri di Jepang, ternyata komunitas teman-teman tuli tunarungu di Jepang itu besar juga, dan mereka ketika kami ceritain tentang kegiatan teman-teman tuli tunarungu di Indonesia, mereka iri banget dengan kesempatan yang kita bikin bersama dengan teman-teman tuli tunarungu di Indonesia. Karena ternyata di Jepang mereka mungkin diberikan kesempatan ataupun diberikan pembiayaan dari pemerintah, tapi mereka tidak banyak kesempatan untuk bisa bekerja di sini gitu. Dan mereka ingin banget bekerja dan menjadi bagian dari masyarakat, dan kesempatan itu belum ada, dan itu kesempatan buat kita kolaborasi nanti ke depannya gitu. Baik. Dalam banget ya Bang ternyata analisisnya gitu ya. Kalau saya biasanya kerja kelompok nih sama teman-teman, apalagi cewek-cewek ini, cerita dulu, curhat dulu, baru mengerjakan gitu. Menghabiskan waktu gitu ya. Jadi dari kekurangan itu bisa dibuat atau dimanfaatkan sebagai kelebihan, yang penting kita mau dan bisa mikir gitu ya analisisnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, dan ini pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir dari Kak Andika Jati. Bagaimana menyeimbangkan profit dan impact dalam social enterprise kita? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengenalkan business model ke publik pada awalnya? Lalu, bagaimana menggait tim di awal? Sepertinya calon-calon social entrepreneur nih Bang. Monggo Bang silahkan dijawab. Amin, amin. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Ini teknikal banget sebenarnya kerjaannya. Jadi menyumbangkan impact dan kebutuhan sosial ya. Sebenarnya ada 3 jenis untuk bisnis sosial secara general ya, di internasional juga. Jadi ada bisnis yang dia profit tapi bisa bikin mensupport kegiatan sosial. Ada yang dia punya misi sosial barengan dengan profit, jadi barengan gitu ya, jalannya barengan. Ada yang dia bisnis tapi ya dia juga ngebantuin kegiatan sosial, tapi berbeda dengan perusahaan yang dia bikin atau company yang dia bikin. Jadi misalnya kalau yang satunya, jadi kalau contoh yang saya kerjakan tadi di awal, saya punya Pio Design. Pio Design itu di profitable, memang fokus untuk kegiatan yang menghasilkan secara profit, tapi juga punya kegiatan yang dia support untuk
sosial gitu. Jadi dana-dana hasil profit yang kita dapat dari perusahaan itu kita bikin kegiatan-kegiatan sosialnya langsung gitu. Jadi kita bisa mengelola dan bikin saya evaluasi dan monitoring juga. Terus ada yang kedua itu ya contoh mungkin Fingersoft selain profit tapi punya visi sosial karena secara bisnis mereka bikin bisnisnya tapi pemberdayaan dari teman-teman tuh itu tunarungu itu langsung di bisnisnya. Jadi selain bisnisnya dapat misi sosialnya dapat barengan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada perusahaan secara profit dia dapat tapi profitnya itu akhirnya dia pakai untuk ngebantu kegiatan-kegiatan sosial atau yang banyak kenalnya itu CSR ya. Jadi untuk ngebantuin perusahaan-perusahaan lain yang memang bergerak di bidang sosial, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan kayak gitu. Nah sekarang untuk ngebalance antara sosial dan profit tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana dari 3 jenis model ini. Karena saya juga nggak bisa bilang kita ngejalaninnya ini balance ya. Jadi keputusannya itu kalian kecenderungan mau pilih yang mana dari 3 jenis bisnis ini. Keputusannya di teman-teman gitu. Terus memperkenalkan bisnis konsep bisnis sosial ya. Jadi teman-teman kalau bisa punya ilmunya. Jadi kalau kalian pengen menjalankan sebuah bisnis sosial dan sekarang sudah banyak banget referensi sebenarnya dari ADB ada, terus dari British Council ada. Kalian cari aja di Google gimana caranya menyampaikan standar dari ide bisnis kita itu. Jadi dan target mau pasar mana yang akan kita sasar gitu ya. Jadi kalau contoh saya di Wirausaha Muda Mandiri, kita pakai bisnis canvas model. Nah itu bisnis canvas model itu yang kita pakai untuk menyampaikan ide kita untuk pitching dengan pihak-pihak dari investor yang ada terkait dengan Bank Mandiri. Gitu. Jadi standar itu yang kita pakai. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya dari British Council konsep yang mereka punya itu berbeda dari yang ada di Mandiri. Nah, kita pakai dari standarnya mereka, akhirnya bisa masuk ke mereka. Nah, jadi kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan calon investor kita kalau kita mau jalankan dan berkolaborasi dengan orang lain. Tapi kalau kalian pengen menjalankan sendiri, ya kalian punya standar sendiri yang kalian bisa pakai gitu. Jadi misalnya idenya ini masalahnya ini, terus konsepnya seperti ini, ya udah kalian bikin aja sendiri dengan format sendiri. Itu jadi lebih menarik, jadi punya keunikan sendiri gitu. Terus pertanyaan ketiga ya, tadi saya lupa apa ya Mbak? Sebentar Bang, saya lihatkan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menggait tim di awal nih Bang? Oh iya. Ya menggait tim di awal itu kalau yang saya pakai selama ini saya sharing ide saya ke siapapun gitu. Jadi saya cerita saya bakal bikin ini, saya bakal bikin ini. Nah dari situ itu saya bakal ketemu banyak orang. Nah dari banyak orang ini kita bisa memilih dan memilah yang mana bisa jadi tim inti, orang yang punya visi yang sama, terus orang yang cuma bisa jadi link untuk ketemu dengan orang-orang yang lain atau yang ya cukup tahu aja gitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Atau bahkan kita bisa tahu orang-orang yang punya potensi besar untuk menjadi kompetitor kita. Nah dari situ tuh proses sebenarnya ya. Ada kalau basicnya saya di kampus itu belajar sosiologi ya, karena sebagai seorang perencana kami diajarkan gimana caranya mengenalkan orang ketika kami mempresentasikan perancangan kota, perencanaan sebuah daerah, itu kami harus tahu kondisi masyarakat. Nah, ilmu ini yang saya dapat, saya manfaatkan untuk membuat sosial bisnis saya gitu. Jadi, nah dari pengalaman itu sih saya dapat dari kuliah dan ilmu yang saya dapetin itu sosiologi ya. Nah ini teman-teman kalau mau belajar itu ya kalian punya ilmu yang modal buat kalian untuk bisa mengenal tim yang bakal jadi calon tim kalian.
dengan karakter mereka yang berbeda-beda dan posisi mereka di mana nantinya. Itu sih saran dari saya. Jadi kalian harus punya ilmu untuk bisa tahu orang-orang yang akan menjadi tim kalian. Nah, untuk ketemu orang-orangnya ini harus banyak ketemu orang dan kalian sharing ide kalian. Jadi kalian akan bakal ketemu orang-orang yang mana yang bakal sevisi, yang bakal bisa membantu kalian untuk misi kalian. Dan yaitu pesan jangan pernah takut ide kalian akan dicontek atau dicontoh selama kalian punya tujuan positif, insya Allah akan kembali ke kalian positif juga. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu ya Kak penanya tadi, Kak Andika Jati. Yang penting itu adalah punya ilmu gitu ya. Kalau mau ilmu yang lebih banyak bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti bisa menghubungi Kak atau Bang Hijrah Saputra gitu ya Bang. Mungkin nanti ada teman-teman yang DM nih dari UII untuk bertanya-tanya Boleh. gitu. Jadi buat teman-teman, karena Baik. boleh buat teman-teman. Tadi saya bilang kalau kita mau buat sesuatu itu ada mentornya. Nah, fungsi mentor ini kan sebenarnya kalau kita ibaratnya main layangan, kita yang jadi layangannya, mentornya ini akan ngebantuin yang megang talinya untuk kita bisa terbang lebih tinggi. Kalau kita jalan nggak ada mentor pun sih nggak masalah juga, cuma memang ya gitu deh. Jadi agak lebih lambat progresnya. Jadi kita juga nggak bisa dapat insight yang berbeda dari yang kita jalani. Nah, fungsinya mentor ini karena dia sudah bergerak lebih dulu dan dia sudah banyak ilmu yang dia dapetin, jadi bisa memudahkan kita untuk bergerak. Dan saya siap menerima buat teman-teman yang mau konsultasi dan ilmu dan link yang saya punya saya bisa gunakan buat teman-teman. Gitu. Mantap, kesempatan luar biasa nih. Ayo segera DM Bang Hijrah. Follow dulu tapi. Baik, Ya, mungkin jangan lupa cukup follow. itu sesi webinar pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Hijrah Saputra yang sudah berkenan menyampaikan materinya. Semoga dapat memberikan semangat khususnya kepada kita mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai kaum-kaum milenial nih untuk terus menebar kebermanfaatan. Sebelumnya saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah selama memandu webinar. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.